Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumi la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang saya hormati Ketua dan seluruh jajaran pengurus Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Samarinda. Yang saya hormati saudara-saudara, rekan-rekan para asatidz, wabil khusus akhina Ustadz yang mengimami kita salat maghrib. Singkatnya seluruh jamaah salat maghrib yang berbahagia. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semua nikmat sehat dan nikmat kesempatan, karena tidak semua orang diberikan nikmat dan sehat dan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan salat maghrib pada malam hari ini. Ada sebagian orang yang hari ini tiba-tiba stroke setengah badannya, dibawa ke rumah sakit. Ada yang tiba-tiba mau berangkat salat maghrib meninggal dunia. Ada yang tiba-tiba masuk rumah sakit. Ada yang tiba-tiba saat dibangunin oleh anak istrinya di rumah ternyata meninggal dunia. Maka alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di malam ini. Allah memilih kita, Allah memberikan kita anugerah sehat dan kesempatan. Ni'matani maghbunun fiha katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia banyak melalaikannya. Orang banyak melalaikan dua nikmat itu, dianggapnya biasa-biasa saja. Nikmat mata memandang dianggapnya biasa-biasa saja, padahal sedikit saja mata kita ini sakit. Ada orang yang sampai 15 juta sekali 3 bulan dia suntik matanya biar enak dia melihat. Ada orang yang pakai alat pendengaran karena telinganya bermasalah. Maka nikmat Allah Subhanahu wa taala ini sangat besar Allah berikan kepada kita. Itulah sebabnya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan pernah bisa kalian menghitungnya. Saudara kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang berbahagia, pada kesempatan ini insyaallah akan kita bersama-sama untuk membahas sedikit saja tentang rahasia daripada surah Al-Fatihah. Kebetulan rahasia surah Al-Fatihah salah satu, alhamdulillah, saya tulis bukunya dan alhamdulillah sudah diterbitkan dari 12 buku. Alhamdulillah saya sudah tulis itu dan sudah diterbitkan. Salah satunya adalah 33 rahasia surah Al-Fatihah yang diambil dari beberapa referensi dari hadis-hadis Nabi, dari kutubut tis'ah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Mustadrak as-Sahihain, juga dalam tafsir-tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari dan tafsir lainnya. Namun pada malam ini saya ingin, sebelum kita ke sana, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk tabarruk, untuk mengambil berkah daripada bulan Rabiul Awal, daripada bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nikmat teragung bagi alam semesta, bagi jagat raya ini, bagi seluruh kehidupan, nikmat teragung itu adalah datangnya, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum kita menuju kepada rahasia surah Al-Fatihah itu, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk melihat sedikit saja bagaimana
besarnya cinta Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Kita ambil salah satu riwayat yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya yang bernama Tazkirah, bahwa Nabi Muhammad SAW saking cintanya kepada umatnya, Nabi Muhammad tidak ingin umatnya berada di dalam api neraka. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW berusaha sekeras tenaga, bersujud berkali-kali kepada Allah agar satu golongan daripada umatnya yang Allah tidak mau memaafkannya, tapi Rasulullah berusaha untuk bersujud, merintih, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa dosa umatnya itu? Apa dosa yang pernah dilakukan oleh umatnya sehingga Allah tidak mau memberikannya ampunan, Allah tidak mau meridainya? Ternyata kesalahannya bukan karena dia meninggalkan salat, ternyata kesalahannya bukan karena dia lalai baca Quran, ternyata kesalahannya bukan karena dia berzina, ternyata kesalahannya bukan karena dia meninggalkan puasa Ramadan. Tidak, tapi kesalahannya, dan kesalahan itu sangat fatal sekali di hadapan Allah. Apa itu? Dia durhaka kepada ibu bapaknya, dia durhaka kepada ibunya, durhaka kepada emaknya, durhaka kepada orang tuanya. Golongan ini disebutkan dalam riwayat kitab Tazkirah Imam Al-Qurtubi bahwa Nabi SAW ketika berada di dalam surga Firdaus, surga tertinggi, surga dengan tingkatan dan derajat yang tinggi adalah surga Firdaus. Nabi dengan segala fasilitasnya Allah berikan kenikmatan surga. Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW tiba-tiba mendengarkan tangisan. Nabi Muhammad SAW mendengarkan jeritan. Ada tangisan yang begitu menakutkan, ada tangisan yang begitu dahsyat. Besar suara jeritan itu. Siapa mereka? Ternyata itu adalah segolongan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Kesalahannya apa? Kesalahannya dahulu di dunia dia suka menyakiti hati orang tuanya. Dahulu di dunia dia tak peduli dengan orang tuanya. Dahulu di dunia, di saat orang tuanya sudah tua renta, dia tidak memperdulikannya. Dia acuh, dia tak pernah nelpon, tak pernah dia tanyai kabar orang tuanya. Bertahun-tahun dia berada di rantauan, tak pernah dia tanya orang tuanya, apa kabar mak, apa kabar bu, tak pernah dia tanya. Sakit hati orang tuanya, durhaka dia kepada orang tuanya, tak mau dia mendengarkan nasihat orang tuanya. Itu yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka dan Allah campakkan mereka ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Disebutkan dalam Al-Qur'an, api neraka itu bagaimana ketika Allah campakkan mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Kullama nadijat juluduhum, manakala Allah Subhanahu wa taala nadijat juluduhum, dicelupkan, dimasukkan badannya, kulit mereka dari ujung kuku sampai ujung rambut, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dicampakkan ke dalam api neraka, hancur lebur. Badalnahum juludan ghairaha, Allah ganti tubuhnya, Allah kembalikan dia utuh, kepalanya kembali utuh, badannya kembali utuh, kakinya kembali utuh, seluruh tubuhnya utuh. Dicampakkan lagi ke dalam api neraka, meledak, hancur dia. Allah kembalikan lagi, begitu seterusnya. Liyadhuqul adab, agar mereka merasakan azab dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengarkan jeritan dan tangisan itu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, apa yang dilakukan Nabi?
Nabi, fa asjudu tahtal arsy, aku bersujud di bawah arasy, memintakan ampun, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ampuni dosa umatku yang dahulu durhaka kepada ibu bapaknya. Ampuni dosa mereka, ya Allah. Nabi bersujud, lama beliau bersujud, menangis merintih Rasulullah bersujud agar siapa? Umatnya yang masih berada dalam api neraka. Semua orang sudah dimasukkan ke dalam surga, sudah diangkat ke dalam dari api neraka menuju surga, tapi ada umatnya ternyata yang masih merintih menjerit kesakitan di dalam api neraka. Lama Rasulullah bersujud. Nabi SAW sujud, memintakan ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Habibi Muhammad, ya Habibi, wahai kekasihku Muhammad, wahai makhluk yang paling aku cintai, wahai pujaan hatiku Muhammad, kekasih tercintaku Muhammad, irfa' ra'saka, angkatlah kepalamu itu, angkat kepalamu, angkat kepalamu dari sujudmu, hai Muhammad yang aku cintai. Mahma talabta a'taituka, selama ini kata Allah, apapun yang kamu minta, apapun yang kamu tengadahkan kepadaku, mahma a'taituka, selama ini apapun yang kau minta aku berikan. Enggak ada doamu yang tidak saya kabulkan. Tapi dalam masalah ini, mengenai umatmu yang durhaka kepada emaknya, durhaka kepada orang tuanya, ilal aqid, mereka yang durhaka itu, fa inni fa bi'izzati wa jalali, demi keagungan dan kemuliaanku hai Muhammad, fa inni la ukhrijuhum minan nar, aku tak akan pernah, aku bersumpah wahai Muhammad, walaupun kau bersujud, aku tak akan pernah mengeluarkan mereka. Ini sesungguhnya aku la ukhrijuhum, tidak akan pernah aku keluarkan mereka minan nar, dari api neraka. Tidak akan saya ampuni dia hai Muhammad, walaupun kau kekasihku yang sangat aku cintai, tapi dia dulu durhaka sama orang tuanya, tidak mau aku kabulkan doamu. Nabi SAW bersedih. Rasulullah SAW menangis, gundah gulana Nabi SAW. Kembali Rasulullah ke tempatnya di surga. Untuk yang kedua kalinya, Nabi kembali mendengarkan tangisan itu. Nabi kembali, Nabi pun tak tega. Ya Allah, begitu luar biasanya cinta Nabi kita Muhammad SAW. Padahal orang ini dilaknat oleh Allah, tapi masih Nabi SAW berusaha untuk menyelamatkan umatnya. Nabi dengarkan untuk yang kedua kalinya, maka aku pun bersujud untuk yang kedua kali di hadapan Allah. Dan lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, jangan kau bersujud, angkatlah kepalamu itu, aku tak akan mungkin untuk mengeluarkannya. Jangan kau bersujud, angkat saja kepalamu hai Muhammad. Nabi kembali ke surga. Untuk yang ketiga kalinya, lebih dahsyat lagi, jeritan dan tangisan itu membuat Nabi SAW tak tenang dalam surga, membuat Nabi SAW tidak bisa menikmati kenikmatan surga. Kenapa? Karena rasa cinta dan mahabbahnya kepada seluruh umatnya. Apa yang dilakukan Nabi? Untuk yang ketiga kalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud. Lama Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Lama Rasulullah bersujud, menangis merintih Rasulullah, ya Allah, ampuni ya Allah umatku yang durhaka kepada emaknya, kepada bapaknya, ya Allah. Ya Allah, keluarkan umatku ya Allah dari api neraka, ya Allah. Aku tak tega mendengarkan tangisan dan jeritan itu, ya Allah. Aku mencintai mereka, ya Allah. Allah kembali bersumpah. Apa kata Allah? Fa bi'izzati wa jalali inni la ukhrijuhum minan nar
hatta yarda aba'uhum wa ummahatuhum. Wahai Muhammad kekasihku yang aku cintai, wahai Muhammad yang sangat aku cintai, angkatlah kepalamu, sesungguhnya aku bersumpah demi keagungan dan kemuliaanku, saya tidak akan keluarkan mereka dari dalam api neraka hatta yarda aba'uhum wa ummahatuhum, kecuali dengan maaf, dengan ridha, dengan maaf, kata ridha dari ibunya dan bapaknya, kecuali emaknya memaafkannya, kecuali bapaknya memaafkannya, baru aku keluarkan. Hai Muhammad, kalau saya tak akan pernah keluarkan kecuali dengan maaf orang tuanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini la ilaha illallah, penuh usaha. Rasulullah tak mau menyerah saking cintanya kepada umatnya. Ya Allah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kalaulah Engkau akan keluarkan umatku ini dengan sebab maaf, dengan sebab ampunan, dengan sebab ridha dari kedua orang tuanya, kalau memang begitu ya Allah, arifni an walidayhi. Ya Allah, mana orang tua mereka? Pertemukan aku dengan orang tua mereka. Mana ibu bapak mereka ya Allah? Maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat untuk membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipertemukan dengan para orang tua yang anak-anaknya sedang berada di dalam api neraka. Lalu saudara-saudara yang dimuliakan Allah, apa kata Nabi kepada para orang tua? Ad-dunya qad madha, ad-dunya qad madha. Wahai para ibu, wahai para ayah, wahai para ibu, dunia sudah berlalu, dunia sudah selesai. Ini akhirat, ini akhirat sudah, pilihannya hanya surga dan neraka saja. Adapun dunia sudah berlalu, yang berlalu biarlah berlalu. Tolonglah maafkan anak-anak kalian, maafkan mereka, karena Allah tidak mungkin mengeluarkan mereka dari dalam api neraka kecuali dengan kata maaf dan ridha dari kalian orang tuanya. Ada sebagian daripada orang tua berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, biarkan saja mereka dalam api neraka, biarlah anakku itu berada dalam api neraka, karena dahulu di dunia saya ibunya, saya bapaknya sudah tua renta, saya maknya yang melahirkannya, yang mengandungnya selama 9 bulan, melahirkannya meregang nyawa antara hidup dan mati. Aku susui 2 tahun ya Rasulullah, aku besarkan dia dengan cinta dan kasih sayang ya Rasulullah. Namun apa balasannya ketika aku ibunya sudah tua renta? Ia tak memperdulikan aku ya Rasulullah. Maka biarkanlah dia berada di dalam api neraka. Ya Allah. Ada lagi sebagian daripada bapak-bapak berkata, ya Rasulullah, biarkanlah dia berada dalam api neraka dengan azab dan murkanya Allah. Kenapa? Karena dahulu di dunia ya Rasulullah, ketika aku memberikan dia nasihat, saya bapaknya berikan dia nasihat, kasih dia nasihat agar dia menjadi manusia yang baik, agar dia menjadi manusia yang taat, dia membentak saya, suaranya lebih besar daripada suara saya ya Rasulullah, menangis saya waktu itu ya Rasulullah. Biarlah mereka berada dalam api neraka, sakit hatiku ya Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau memang kalian tak mau memaafkan anak-anak kalian, maka saya minta, kata Nabi, karamatan limaji'i ilaikum, sebagai penghormatan kalian, karamatan sebagai penghormatan kalian, limaji'i ilaikum, karena kedatangan saya, aku sudah datang kepada kalian, sebagai penghormatan kedatangan saya kepada kalian. Tolonglah, lihat, tengoklah anak-anakmu yang berada di dalam api neraka. Ayo lihat bersama dengan saya bagaimana nasib anak-anak kalian yang sedang berada di dalam api neraka.
Maka Nabi pun bersama para orang tua berjalan menengok dari dalam surga, ditengoknya anak-anaknya yang sedang menangis menjerit di dalam api neraka itu. Masya Allah. Apa kata para orang tua? Ya Rasulullah, di saat para ibu, di saat para bapak-bapak melihat anak-anaknya yang durhaka diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata mereka, ya Rasulullah, kalaulah seandainya kami mengetahui begini pedihnya siksaan Allah kepada mereka, begitu sakitnya azab yang ditimpakan kepada anak-anak kami, kalaulah kami mengetahui begini mengerikannya azab Allah, begitu marahnya Allah kepada mereka, sesungguhnya kami tak rela melihat mereka berada dalam api neraka. Ya Rasulullah, di hadapanmu ya Rasulullah, kami bersaksi di hadapan Allah ya Rasulullah, kami memaafkan, kami meridai anak-anak kami ya Rasulullah, kami maafkan mereka ya Rasulullah. Maka kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, dengan kata ridha, dengan kata aku memaafkan anak-anakku, dengan kalimat ridha, kalimat maaf dari para orang tua tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala langsung mengangkat mereka dari dalam api neraka. Allah ampuni mereka, Allah angkat mereka dari dalam api neraka. Di mana neraka itu sebelumnya, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kalau kita membuka dalam kitab Tazkirah Imam Al-Qurtubi, beliau menjelaskan bahwa sebuah riwayat menyebutkan, lau jumi'a hatabud dunya kulluhu thumma hurriqu lakana juz'un min ajza'i jahannam. Kalaulah seandainya seluruh dunia ini dibakar, seluruh dunia ini, semua kayu-kayu yang ada di dunia ini dibakar, bukan Kalimantan yang dibakar, tidak, bukan hutan Kalimantan, tidak, tapi seandainya seluruh bumi ini beserta isinya dibakar, seandainya kalian bandingkan dengan azab api neraka yang menyala-nyala itu, lakana juz'un min ajza'i jahannam, terbakarnya dunia ini, lalu seorang dicampakkan di muka bumi ini, saat dunia ini seluruhnya terbakar, maka dibandingkan dengan siksaan neraka jahanam itu, lakana juz'un min ajza'i jahannam, itu adalah percikan terkecil, juz'un min ajza'i jahannam, hanya bagian terkecil daripada panasnya neraka jahanam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ternyata sekali lagi dengan kata maaf dan ridha dari kedua orang tuanya, maka Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, apa hikmah dari cerita ini? Pertama, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mencintai kita. Bandingkan cintanya orang tua kita dengan cintanya Nabi Muhammad SAW kepada saya, kepada saudara-saudara, tidak terhingga cintanya Rasulullah SAW kepada kita dibandingkan cintanya kedua orang tua kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nggak ada apa-apanya cinta seorang ibu, cinta seorang bapak kepada anaknya yang dia lahirkan, kepada anaknya yang dia susui, kepada anaknya yang dia kandung selama 9 bulan lamanya. Tidak ada apa-apanya cinta mereka para ibu dan bapak dibandingkan dengan rasa cinta, mahabbah, gemuruh dan gelora mahabbahnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Oleh sebab itu, maka pantaslah kita untuk diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri dalam Quran. Allah perintahkan kita untuk memperbanyak salawat. Perbanyak salawat. Salawat itu bukan untuk Rasulullah, bukan, tapi salawat itu akan kembali kepada kita semua. Keberkahan, keutamaan, barakah daripada salawat itu bukan untuk Nabi,
melainkan mutlak. Itu akan kembali berkah daripada salawat itu kepada kita semua. Maka Allah perintahkan dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya, Allah dan para malaikat seluruhnya. Berapa jumlah malaikat? Tidak ada orang yang tahu berapa jumlah malaikat. Berapa jumlah hakikat jumlah malaikat itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada satu tempat di Baitul Ma'mur, kiblatnya penduduk Ahlus Samawat, penduduk langit. Di Baitul Ma'mur itu setiap hari dari semenjak Allah ciptakan Baitul Ma'mur, berapa malaikat yang masuk tiap hari? Masuk di dalamnya 70.000 malaikat. 70.000 malaikat masuk setiap hari. Yadkhuluna wa lam yakhruju, mereka masuk dan tidak pernah ada yang keluar dari semenjak Allah ciptakan Baitul Ma'mur. 70.000 tiap hari. Bayangin kalau sampai dengan hari ini, berapa triliun tahun sudah uburnya dunia ini. Alam semesta jagat raya ini berapa ribu, berapa puluh ribu, berapa miliar, berapa triliun tahun lamanya. Malaikat seluruhnya itu, Allah dan seluruh malaikat yusalluna 'alan nabi, mereka semua bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kalau Anda beriman, kalau Anda mencintai Rasulullah, kalau kita mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita berkata aku mencintaimu ya Rasulullah, maka buktikan cinta kita itu. Salah satu caranya adalah dengan kita mentaati perintah Allah. Untuk apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah dan bersalamlah kalian, sampaikan salawat dan salam kalian untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling berhak mendapatkan syafaatku, kata Nabi, di hari kiamat kelak. Siapa manusia yang paling berhak mendapatkan syafaat? Apa makna syafaat? Syafaat itu, buka kitab Dalilul Falihin, ya, buka kitab Dalilul Falihin, dan juga dalam kitab-kitab yang lain. Syafaat itu artinya pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang tadinya dia akan masuk neraka, batal masuk api neraka disebabkan karena syafaat. Nggak jadi masuk api neraka karena syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau ditimbang amal baik dan amal buruknya, dia lebih berat ke kiri. Tapi karena syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya amal perbuatannya dia berat ke kanan. Allah angkat derajatnya dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Itu makna syafaat. Syafaat membatalkan seorang masuk api neraka, akhirnya Allah masukkan dia ke dalam surga. Syafaat, syafaatul uzma, itulah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling agung. Siapa orang yang paling berhak mendapatkan syafaat itu? Aktsaruhum alayya salatan, mereka yang paling banyak bersalawat untukku. Bersalawat untukku, banyakin salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau aku berdoa, ya Rasulullah, kalau aku berdoa, maka aku mengisi doaku itu setengahnya itu isinya salawat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in zitta fa huwa khair." Kalau kamu tambah lebih dari itu, fa huwa khair, maka itu lebih baik. Kalau begitu ya Rasulullah, aku isi semua doaku isinya salawat untukmu ya Rasulullah. Jawab Nabi SAW, tukfa hammaka wa tukfaru laka dzambuka.
Kalau itu kamu lakukan, kalau kau perbanyak salawat untukku, maka seluruh kesusahanmu Allah akan hilangkan. Semua kegundahanmu Allah akan sirnakan. Engkau akan tenang, keluargamu akan tenang, engkau akan jauh dari masalah, engkau akan selalu dalam lindungan Allah. Wa tughfaru laka dzambuka, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang mulia, sudah masuk isya? Belum. Oke, saya tambah sedikit lagi ya. Itu kenapa saya sampaikan ini untuk ngambil berkah, untuk menumbuhkan supaya lebih dahsyat mahabbah kita belajar bersama-sama untuk menumbuhkan mahabbah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik saudara yang dimuliakan Allah, saya punya buku Rahasia 33 Surah Al-Fatihah. Saya punya buku keberkahan di balik berbakti kepada kedua orang tua. Ini saya mau hadiahkan kepada jamaah. Saya punya buku Kapan Aku Bertaubat. Ya, alhamdulillah sudah 12 buku saya sudah diterbitkan. Alhamdulillah sudah terbit di Jakarta. Saya akan hadiahkan kepada jamaah. Saya hadiahkan kepada jamaah. Ini keberkahan di balik berbakti. Kesimpulannya di sini, siapapun kita, siapapun saudara, nggak ada harganya kita ini semua di hadapan Allah. Mau kita seorang profesor, doktor, ahli puasa, ahli ibadah, ahli tahajud, tapi kalau kita tak berbakti kepada kedua orang tua kita, kalau kita tidak berbuat baik kepada orang tua kita, maka kita, manusia itu adalah sampah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya hadiahkan kepada jamaah. Kemudian ini 33 rahasia surah Al-Fatihah. Ya, di sini 33 rahasia surah Al-Fatihah. Satu di antaranya bahwa di sini saya sebutkan bahwa ada satu pintu di langit tidak pernah terbuka selama-lamanya, kecuali hanya satu kali dia terbuka. Lam yuftah qattun illa al-yaum. Kata Jibril ketika Al-Fatihah ini turun, ada satu pintu tidak pernah dibuka oleh Allah kecuali di saat hari turunnya surah Al-Fatihah. Pintu apa itu? Apa rahasia pintu itu? Saya sudah sebutkan, saya jelaskan di sini. Insyaallah saya hadiahkan kepada jamaah. Kemudian ini Kapan Aku Bertaubat, kurang lebih sekitar 360 halaman. Di sini kadang-kadang manusia, banyak orang menunda taubatnya. Nanti sajalah aku bertaubat. Udah bikin aja dosa dulu, udah zina-zina aja dulu, udah mabuk-mabukan aja dulu, ntar kita taubat kalau kita sudah tua, ntar kita taubat kalau kita sudah menikah, ntar kita taubat kalau kita sudah punya anak, ntar kita taubat kalau sudah punya cucu. Terus dia ngomong begitu. Ada pula orang yang pingin taubat tapi ternyata jatuh terus ke dalam maksiat. Kenapa bisa seperti itu? Apa solusinya? Insyaallah buku ini menerangkan hal itu. Insyaallah saya hadiahkan ini kepada jamaah. Judulnya Kapan Aku Bertaubat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kira-kira siapa yang mau? Sudah, silakan. Saya hadiahkan ini ke antum. Rezekinya antum nih. Diangkat tangan. Ya, saya harus kasih. Insyaallah. Oke. Oke. Aduh, ada dua orang lagi yang angkat tangan di depan. Masya Allah, tabarakallah. Ada dua orang. Dua orang tua, satu anak muda. Ini bagaimana ini? Pakai pertanyaan Ustaz. Pakai pertanyaan. Oke. Oke, ada solusi dari beliau, alhamdulillah. Oke. Solusinya begini aja lah. Siapa yang sudah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 33 kali hari ini? Tiga-tiganya juga rupanya. Gimana ini solusinya? Oke, gini aja dah. Insyaallah anak muda ya harus luar biasa lebih semangat. Tapi sesungguhnya kita yang muda ada karena orang tua. Ya, kita ada karena orang tua. Kenapa? Wajib kita hormati orang tua. Orang tua lebih dulu mengenal Allah, lebih dulu ma'rifat kepada Allah, lebih dulu dia bersujud kepada Allah, lebih dulu dia bersolawat kepada Allah, lebih dulu dia bertakbir kepada Allah. Maka insyaallah yang muda insyaallah lebih bijaksana kalau dia mengalah, insyaallah. Begitu saja kira-kira solusinya. Ada saudara saya di sini, Kiai Haji Kamarudin. Itu kebetulan beliau sama-sama dengan saya. Beliau ini masya Allah luar biasa. Kiai Kamarudin ini beliau luar biasa dulu sama-sama.
Cerdas sekali beliau waktu di kelas dulu, waktu kita ambil S2 di UIN Samarinda. Masya Allah. Terima kasih Kiai. Masya Allah. Silakan, Bapak, silakan. Bapak duluan. Ini judulnya keberkahan di balik berbakti kepada kedua orang tua. Ada buku tandingannya, judulnya malapetaka di balik durhaka kepada orang tua. Ini keberkahan di balik berbakti, yang satunya malapetaka di balik durhaka. Ini saya hadiahkan kepada Bapak. Orang tua. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Mari Pak. Alhamdulillah. Ini 33 rahasia surah Al-Fatihah. Insyaallah obat dari segala macam penyakit. Saya kasih kesimpulan sedikit. Seluruh isi Al-Quran 6.666 ayat, 114 surah, 30 juz, alfu alfin wa khamsatun wa ishrina harfan, 1.025 huruf itu Al-Quran. Seluruh isi kandungan Al-Quran itu terhimpun maknanya dalam surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu terkumpul seluruh maknanya pada basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu terhimpun maknanya, kata ulama, pada titik ba. Apa makna ba? Insyaallah mudah-mudahan ada jawabannya di sini. Rahasia 33 rahasia surah Al-Fatihah. Saya hadiahkan buat Bapak. Nanti pembahasan 33 rahasia surah Al-Fatihah nanti tanya aja sama beliau. Insyaallah. Tadi saya sudah kasih sedikit kisi-kisinya tentang bagaimana rahasia surah Al-Fatihah. Ada 33 di situ saya sebutkan. Saya ambil dari banyak kitab-kitab ulama, termasuk dari tafsir Jalalain. Juga saya mengambil kutipan-kutipan dari siapa? Dari Imam An-Nawawi, pensyarah kitab Sahih Muslim, juga pengarang kitab syarah Majmu' Syarah Muhadzab, juga kitab Riyadhus Shalihin, dan banyak lagi kitab yang lainnya. Saya kutip dari pandangan-pandangan ulama. Insyaallah kita cukupkan silaturahim kita, pengajian kita malam ini sampai di sini. Mudah-mudahan semua kita yang hadir dan seluruh keluarga dan anak keturunan kita, insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah anugerahkan dalam hati kita mahabbah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mampu memperbanyak salawat dalam hidup ini, dan akhirnya insyaallah endingnya insyaallah kita akan masuk syurga dengan rahmat Allah dan beserta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.